Inilah detik-detik saat pelaku sodomi keluar dari rumah kontrakannya di Tasikmalaya. Warga yang sudah menunggu langsung memukuli pelaku. Anggota polisi berhasil mengevakuasi pelaku dan langsung dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan. Warga emosi karena korban yang berusia 5 tahun sudah berulang kali dilecehkan pelaku. Korban sering bermain ke rumah pelaku karena diiming-imingi uang jajan. Keluarga korban juga ikut diperiksa. Menurut orang tuanya, mereka tahu kejadian tersebut saat korban tidak pulang, padahal sudah sore. Ketika dicari, korban berada tak jauh dari rumah pelaku. Ayah korban melihat ada bekas gigitan di leher korban. Kepada polisi, pelaku mengaku korban sering ke rumahnya karena diberi uang. Pelaku diperiksa oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tasikmalaya. Keterangan dari pelaku yang sudah kita periksa, korban itu sudah 8 kali disodomi oleh pelaku dengan diimingi dikasih duit 5.000, 2.000, dan 10.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Halo, selamat malam. Kita jumpa lagi di iNews Prime. Kejahatan seksual terhadap anak di Tasikmalaya, Jawa Barat tadi menjadi awal jumpa kita malam ini. Kami juga akan membahas hukuman mantan Menteri KKP Edi Prabowo yang dikorting Mahkamah Agung dari 9 menjadi 5 tahun karena yang bersangkutan dianggap berbuat baik untuk negara. Saya Latif Sregar. Akibat gas LPG bocor, rumah di permukiman padat Surabaya hangus dilalap api. Pemilik rumah dan tetangga shock dan jatuh pingsan mengetahui peristiwa itu. Api melahap rumah di Jalan Dukuh Pakis 2 dan berkobar cepat karena hembusan angin siang hari. Bahan bangunan dari triplek mempercepat api menyambar ke rumah lain di gang sempit ini. Petugas yang datang kesulitan mencari lokasi karena sempitnya akses jalan. Padahal 14 unit mobil pemadam sudah datang ke lokasi, tapi karena tidak bisa merapat, pemadaman terkendala. Memang posisinya ini unit nggak bisa merapat karena gangnya sempit sekali, lebar gang hanya 1 meter, sehingga tadi kesulitan unit kita harus nelar selang. Kebakaran ini melukai pemilik rumah Hadi Laksono. Menurut Hadi, ia sedang memasak jajanan pentol ketika gas bocor dan menyambar api. Hadi sempat mencoba memadamkan api dengan handuk basah, tetapi api terus membesar dan menyambar dinding triplek. Sudah dipadamkan sudah nggak bisa. Apinya udah besar kok. Sudah besar. Saya lempar sama itu karung udah nggak ngatasi kan. Jadi kompornya gebros sih Pak ya? Iya. Itu yang LPG itu? Yang 3 kilo? Sumbernya kan dari LPG api itu. Oh. Menyala semua. Gitu. Ada yang bocor atau gimana Pak? Ngawas ya. Ngawas ya? Dari selang itu loh. Kebakaran ini menyebabkan 3 orang terluka. Selain pemilik rumah, 2 tetangga lain terkena reruntuhan saat memadamkan api. Bahkan seorang tetangga sempat pingsan karena panik rumahnya juga ikut terbakar. Rencana penutupan jalur sebidang di Jalan Poncol Senen, Jakarta Pusat ditolak warga. Mereka nyaris bentrok dengan petugas PT KAI yang datang mengecek jalur yang akan ditutup. Jadi kalau itu udah begitu aja. Iya, yang ini begitu aja. Orang lewat nggak bisa. Kedatangan petugas PT KAI ke jalur sebidang Poncol Senen, Jakarta Pusat langsung disambut penolakan oleh sejumlah warga. Mana ada? Mana ada tuh begitu? Kasih jalan, naik tingkatnya udah naik. Orang tidak bisa naik untuk lewat. Motor pun nggak bisa lewat. Cari nafkah. Emak-emak yang berjualan di Pasar Senen Jaya ini bahkan naik pitam dan terus meracau di hadapan petugas. Ia meminta agar petugas membatalkan rencana tersebut karena akan memutus akses warga untuk beraktivitas. Emosi wanita ini ditimpali oleh warga lainnya yang ngotot menolak rencana penutupan jalur sebidang tersebut.
Warga beralasan dengan penutupan jalur sebidang akan mengganggu aktivitas harian warga, mulai dari mengantar anak-anak ke sekolah, berdagang, dan bekerja di area Pasar Senen. Saya membilang menutup rel kereta api ini membunuh kerakyatan. Karena kami JP 3738 sudah ditutup buktinya. Orang jalan nggak bisa, naik motor tidak bisa. Kami warga Bungur dan saya pengurus JP 3738 hancur ekonominya gara-gara penutupan rel itu. Jika PT KAI tetap memaksa menutup jalur sebidang tersebut, maka warga 4 kelurahan dan para pedagang Pasar Senen mengancam akan memblokade jalur keluar masuk kereta menuju stasiun Pasar Senen. Panggung acara pernikahan di Kandeapi Barana, Toraja Utara, Sulawesi Selatan ambruk. Sejumlah tamu dan undangan luka tertimpa bangunan. Suasana keramaian pernikahan berubah jadi duka. Panggung yang dibangun untuk pernikahan di Tanah Toraja rubuh saat tamu dan undangan berada di atasnya. Puluhan undangan mengalami luka ringan hingga beberapa di antaranya harus mendapatkan pertolongan warga lain. Tamu yang terjebak dalam pondok pun berusaha keluar dari reruntuhan pondok dengan bantuan warga dan tamu undangan lainnya. Sejumlah warga berusaha mengangkat tenda yang rubuh agar warga yang terjebak bisa keluar. Diduga kuat panggung rubuh ini karena kelebihan kapasitas. Pondok hanya terbuat dari bambu dan beberapa kayu serta papan tidak dapat menahan beban. Meski pemerintah berulang kali menyebut stok dan pasokan minyak goreng aman, antrian di sejumlah lokasi terus menggila. Di Berau, Kalimantan Timur, warga menduduki kantor Dinas Perdagangan karena tidak kebagian meski sudah antri berjam-jam. Ibu-ibu di Berau, Kalimantan Timur ini menduduki kantor Disko Perindak karena tidak kebagian minyak murah. Menurut warga, 1.000 liter minyak sudah habis justru sebelum jam operasi pasar dimulai. Mereka memaksa petugas kembali membuka pendaftaran karena sudah menunggu lama. Menurut petugas, warga yang antri sejak subuh tidak sabar dan meminta tiket segera dibagikan. Sementara pengumuman resmi penjualan baru dimulai pukul 9. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ribuan warga memadati Gor Megang, tempat operasi pasar minyak murah. Mereka berdatangan dari sejumlah lokasi untuk memperoleh minyak goreng seharga Rp13.500 per liter. Harga minyak mahal. Jadi kita terpaksa ngantri nih, Bu? Iya, terpaksa. Nunggu panggil, belum dipanggil. Antri terus tapi tidak pernah dapat. Karena masa sulit dikendalikan, polisi akhirnya membatalkan penjualan. Mereka beralasan situasi bisa membahayakan warga. Di lapangan ini tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Karena kenapa? Tujuan operasi pasar ini untuk mensejahterakan masyarakat. Yang antri ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, lihat kondisi seperti ini berdesak-desakan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa. Minyak goreng menjadi persoalan besar sebulan terakhir. Selain ketersediaan pasokan, harga pun melambung. Upaya pemerintah memberikan minyak dengan harga normal justru harus dibayar dengan antrian panjang di mana-mana. Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, warga mengantre vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan hadiah minyak goreng. Petugas harus berulang kali mengatur warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kami mengimbau setelah melaksanakan pembelian minyak goreng, dipersilakan untuk melaksanakan vaksinasi protokol kesehatan. Ratusan warga di Kulon Progo, Yogyakarta mengantri sejak pagi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan yang digelar Polres Kulon Progo dan Disperindak Kabupaten Kulon Progo ini berhadiah minyak goreng. Petugas pun harus berulang kali mengatur warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan.
Warga yang datang bisa membeli maksimal 2 liter minyak goreng, seharga Rp14.000 per liter. Kemudian warga juga mendapat bonus 1 liter minyak goreng gratis. 1 liter ya. Susah nyari minyaknya itu. Susah Pak, nggak ada di warung-warung nggak ada. Kalaupun ada berapa harganya? 1 liter 19,20. Ini 14. 1 liter 14. Operasi pasar ini menyediakan 1.200 liter minyak goreng. Selain membantu warga mendapat minyak goreng murah, juga sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Anggota polisi di Makassar nyaris diambuk massa setelah menembak warga. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan yang dibuka dari razia kampung narkoba di Sumatera Utara. Tim Reskrim dan Narkoba Polrestabes Medan ini mendatangi kawasan pinggiran rel kereta api di Sunggal karena mendapat laporan penggunaan narkoba dan judi. Seorang pengguna yang ingin kabur langsung dibekuk. Meski istrinya histeris, lelaki ini tetap ditangkap. Petugas juga mengamankan sebanyak 21 unit sepeda motor bodong yang disimpan di dalam rumah dan diduga merupakan hasil curian. Selain jadi sarang narkoba, di sini polisi juga menemukan judi dingdong. Karena sudah sering meresahkan warga, peralatan judi dibakar agar tak bisa digunakan. Kenapa ini tidak ada tahu tadi saya tidak ada apa-apa, banyak lihat kita uang. Polisi berpangkat Bribka ini nyaris dihakimi warga di Jalan Raja Wali Kota Makassar setelah menembak warga. Kejadian bermula, pelaku dihadang korban yang sedang mabuk. Karena curiga, sang polisi memeriksa warga dan menemukan senjata tajam. Karena merasa terancam, Bribka AS yang bertugas di Satuan Samapta Polres Goa menembak paha korban. Selain mengamankan polisi Bribka AS, Propam Polda Sulsel juga mengamankan sepucuk senjata api dan selongsong peluru yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian. Hilang sudah kesabaran masyarakat Pangkalan Beran dan Langkat akibat jalan tidak kunjung diperbaiki. Mereka memblokir jalan dengan menanam pohon pisang di lubang jalan. Warga menuntut perbaikan jalan tidak hanya ditambal pasir dan batu yang justru menyebabkan debu di musim kemarau dan berlumpur di musim penghujan. Bahkan puluhan warga membongkar batu yang ditimbun dan membuangnya ke pinggir jalan. Menurut warga, selain debu, jalan rusak juga menyebabkan beberapa kali kecelakaan. Akibat penutupan, kendaraan bertona sebesar dilarang melintas. Warga Pontianak memadati operasi pasar minyak goreng di Pasar Flamboyan. Rata-rata antrian ini didominasi ibu rumah tangga yang sejak sebulan terakhir kesusahan mendapatkan minyak goreng. Setiap warga bisa mendapatkan 5 liter dengan harga Rp11.500 per liter. Untuk menjaga protokol, warga diwajibkan menggunakan masker dan membawa KTP. Kebakaran menimpa RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menurut petugas, asap berasal dari pelelehan baterai cadangan di ruang penyimpanan IGD. Sebanyak 9 dari 24 baterai yang ditempatkan dalam panel kepanasan dan mengeluarkan asap tanpa menimbulkan api. Akibat kejadian ini, belasan pasien dievakuasi dari IGD. Bahkan ada bayi yang sedang berada di inkubator. Setelah pendinginan, kegiatan rumah sakit perlahan normal.
dinilai bekerja dengan baik, hukuman koruptor yang juga mantan Menteri KKP Edi Prabowo dikorting 4 tahun. Kebaikan macam apa yang bisa meringankan hukuman seorang koruptor? Ainus Prime akan membahasnya saat lagi.